Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat selaku dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi atas kesempatan kelompok kami mempresentasikan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang industri perikanan. Perkenalkan saya Andra Fatimah Mawati selaku moderator. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Arya Dwi Yulianto, Doni Jamliansyah, Muhammad Reza Fahrezi, Nurul Aulia Dewi, Safira Izzatunisa, dan saya Azra Fatimah Mawati. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berkembang di masyarakat. Teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Pengembangan teknologi informasi semakin hari semakin maju dengan sangat pesat, tak terkecuali di dalam bidang perikanan. Indonesia dengan lautannya yang luas dan menyimpan jutaan jenis ikan sangatlah perlu teknologi informasi dalam menjaga kelestarian lautan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberi sumbangan besar bagi dunia kelautan di Indonesia. Bagaimana tidak, negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan beraneka ragam ini telah memanfaatkan kemajuan iptek. Pemanfaatan tersebut sudah tentu bertujuan untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sumber daya kelautan dan juga untuk menjaga tiap titik wilayah negara dari bahaya ataupun kejahatan yang kerap terjadi di laut wilayah Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak besar bagi dunia kelautan di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sumber daya kelautan dan juga untuk menjaga tiap titik wilayah negara dari bahaya ataupun kejahatan yang kerap terjadi di wilayah Indonesia. Yang kedua, kelautan dan perikanan Indonesia setahap demi setahap telah memaksimalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui teknologi informasi. Ancaman potensi kelautan. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang membuat Indonesia menjadi negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau, membuat potensi kelautan Indonesia yang besar telah mencapai 70% dari wilayah NKRI secara keseluruhan. Beragamnya potensi kelautan dan luasnya perairan laut di Indonesia mendatangkan kejahatan. Melihat kenyataan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar setiap potensi kelautan yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dikarenakan banyaknya pulau di Indonesia dan terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan, menuntut iptek untuk semaksimal mungkin, memberikan kontribusi sebagai alternatif dalam pengawasan wilayah laut. Guna memberikan dampak lebih minimal akan kerugian negara, maka diperlukan sebuah bentuk pengawasan. Pemerintah melalui Departemen Kelautan Perikanan memberikan ruang iptek untuk hadir dalam monitoring, control, and surveillance atau MCS. Apa itu MCS? Monitoring, Control, and Surveillance. MCS merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara. Berdasarkan skenario kebijakan optimistik, pengembangan sistem MSC secara terintegrasi dengan dukungan pemerintah pada pengembangan MSC kelautan dan perikanan menjadi wajib. MSC merupakan salah satu persyarat pokok dalam pengelolaan sumber daya laut. Beberapa komponen dari MCS yang melibatkan teknologi informasi secara khusus yaitu Vessel Monitoring System VMS atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan berbasis satelit. VMS atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan berbasis satelit. VMS ini berfungsi untuk mendeteksi lalu lintas kapal yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kapal ini akan diberi transponder untuk dipasang di kapalnya, sehingga pergerakan kapal akan terpantau lewat satelit yang menangkap sinyal dari transponder. Hasil dari satelit akan diteruskan di unit pengawasan satelit di Prancis, kemudian dikirim ke Network Operation Center NOC di kawasan Kuningan, Jakarta. Namun, di sisi lain, VMS hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Ironisnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan perikanan belum memasang transmitter pada kapal perikanan. Permasalahan itu setidaknya disebabkan oleh kesadaran yang kurang terhadap pengolahan perikanan secara bertanggung jawab oleh pihak perusahaan, atau juga penyediaan alat VMS biaya yang cenderung memberatkan perusahaan.
Selain penggunaan teknologi dalam bentuk VMS, pada MCS ini juga terdapat Computerized Database atau biasa disingkat dengan CDB. Nah, apa sih CDB ini? CDB ini merupakan alat komunikasi yang dilengkapi dengan komputer sehingga dapat mengirimkan data hasil penangkapan ikan di pelabuhan dan informasi lainnya. Ya, selanjutnya ada manfaat teknologi bagi bidang perikanan. Yang pertama itu ada mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan dengan teknologi yang ada. Dengan teknologi, para nelayan dapat mudah menangkap ikan dengan bantuan alat GPS. Fungsi GPS sangat krusial bagi nelayan sebagai navigasi saat berada di laut, menentukan arah kecepatan kapal, dan menentukan jarak tempuh kapal dan sebagainya. Yang kedua itu ada sistem resirkulasi. Teknologi sistem resirkulasi sangat penting untuk terus dikembangkan dan diaplikasikan, mengingat kondisi kualitas perairan kita yang semakin terdegradasi seperti yang kita lihat di Riau. Aktivitas industri dan pertambangan yang sudah melewati daya dukung lingkungan yang mengakibatkan banyaknya kematian ikan di beberapa sentra produksi budidaya. Dan yang ketiga ada akustik kelautan. Metode akustik tersebut merupakan proses pendeteksian target di laut dengan mempertimbangkan proses-proses perambatan suara. Metode akustik sangat berguna bagi nelayan untuk mendeteksi keberadaan ikan di suatu laut yang sangat luas ini. Untuk manfaat selanjutnya, meningkatkan produk-produk dengan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul benih dan induk unggul diperlukan untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas. Teknologi untuk mencetak induk maupun benih unggul yang bebas penyakit saat ini semakin berkembang. Antara lain teknologi single nucleotide polymorphism untuk mengetahui DNA penciri dan genom atau DNA editing yang dibutuhkan dalam pencetakan induk unggul. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah ikan dengan mengolah menjadi bahan makanan tertentu. Banyaknya sumber daya perikanan di Indonesia membuat negara kita memiliki banyaknya variasi pengolahan makanan seperti mengolah ikan ke dalam kaleng atau yang biasa kita sebut dengan sarden. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ikan dan sekaligus menjadikan bahan tersebut menjadi lebih awet. Yang keenam itu ada SIG untuk eksplorasi kelautan. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memetakan kondisi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, dan dapat juga dipakai untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Teknologi ini berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informatika atau teknologi komputer. Informasi permukaan bumi telah berabad-abad disajikan dalam bentuk peta. Peta-peta umum atau general purpose menggambarkan suatu topografi suatu daerah ataupun batas-batas administratif suatu wilayah atau negara. Sedangkan peta tematik secara khusus menampilkan distribusi keruangan atau spatial distribution, kenampakan-kenampakan seperti geologi, geomorfologi, tanah, vegetasi, atau sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sumber daya kelautan dan juga untuk menjaga tiap titik wilayah negara dari bahaya ataupun kejahatan yang kerap terjadi di laut wilayah Indonesia. Sekian penjelasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perindustrian perikanan yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima baik oleh teman-teman. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.